Hadirin bertamu undangan yang berbahagia, selanjutnya Mau'idoh Hasanah yang akan disampaikan pada yang terhormat Al-Datul Mukarram Sohibul Fadilah Dr. Kiai Haji Ayub Ahmad FA SAG MAG, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan lele di Taman Solo pakai salam untuk bumbunya. Banyak cewek, banyak cowok, tapi jawab salam belum semuanya. Nu'id maratan thaniyah, once more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kita nembe ngadeg wis pada nyewot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-Quran wal hadis wallahu a'lamu bimuradihima. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim wa insyaallah nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, pembawa acara yang saya banggakan, Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para haji, para ustadz, tokoh masyarakat terkemuka yang saya hormati, yang kita sama-sama hormati dan banggakan, yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Dr. Ana Hajah Eti Herawati, yang saya banggakan Bapak Lurah Kelurahan Kalijaga, para panitia penyelenggara, aparatur pemerintahan lembaganya BPD, LPM, DKM, MUI, Karang Taruna, Irmas, Linmas, beserta RT RW-nya yang saya hormati. Keluarga besar Kemenag hadir, Pak Oma, tapi nggak pakai irama, pakainya saumadin. Hadir Kang Kiai Haji Idam Khalid. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Kenapa saya katakan hadirin wal hadirat? Karena yang datangnya di sini ada yang di dalam dan ada yang di luar. Jadi yang di dalam adalah hadirin, yang di luar hadirat. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bifadlillah, biiznillah, bikudratillah. Pada malam ini saya bisa hadir untuk memberikan tausiah dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Oma, Pak Pengawas, beberapa bulan yang lalu ngontak ke saya ya, kemudian ngobrol juga di kantor, minta tanggal 27. Dia yang paling pertama. Di belakang Pak Oma ada 5 yang minta tanggal malam ini Pak, tapi saya tolak. Termasuk kemarin dari Desa Tegalwaru, Kecamatan Pleret, Purwakarta, minta malam ini. Akhirnya saya tolak karena saya sudah punya janji sama Pak Oma. Rahmat dan salam. Malam ini insya Allah akan 2 yang saya sampaikan. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Sesuai karo judulnya. Iki judulnya Isra Mi'raj. Terjemahan secara bebas, Isra itu berjalan, berangkat, let's go. Tapi yang namanya orang berjalan paling tidak harus memperhatikan medan yang akan ditempuh. Apakah medannya itu rata, naik, turun, jungkrang dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di samping melihat ke medan yang akan ditempuh, jangan lupa melihat ke belakang. Untuk standar kita ke depan, bahasa agamanya adalah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Kalau kita ke depan pengen maju, lihat di belakang apa yang telah kita lakukan. Maka kalau Nabi Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka Isra-nya kita dari masjid ke masjid. Bu, isrokan putra putri kita ke masjid, titipkan kepada kiai, titipkan kepada pesantren, toli ustade guru ngajine ikut diperhatikan. Bapak-bapak, sebab yang namanya guru ngaji sampai sekarang statusnya masih PLT, pegawai lillahi ta'ala. Nggih boten Pak? Nggih. Dereng oli gaji, dereng oli stimulan. Lamun mendongakakan ning wong mati pitung bengi, bahasa wong Kuningan iku nembe oli BLT, berkat ladang tahlil, jare wong Kuningan. Maka guru ngaji ini ibu bapak perhatikan, kalau ternyata kita belum bisa memberi gaji kepada guru ngaji tiap bulan, ya minimal guru ngaji iku dipai rokok Pak. Sebab rata-rata guru ngaji karo ustad iku seneng rokok, ya belum? Doyan rokok. Malah sing ekstrim kang ngomongnya alah ngerokok mati, beli ngerokok mati. Ana maning sing ngomong kang ngerokok paling penyakitnya paru-paru, kang beli ngerokok rupa-rupa, macam-macam. Jadi diperhatikan. Maka dengan Isra ini kita isrokan para putra putri kita supaya pergi ke masjid, sholat berjamaah. Dek, adik-adik sayang,
Don't speak noise. Tadi masih ingat nggak pesan Ibu Wakil Wali Kota? Apa pesannya? Jangan berbicara di belakang karena di depan ada yang pinter. Jadi kita Isra ke masjid karena Nabi Isranya dari masjid ke masjid. Kadang-kadang masih banyak yang ke masjid ditangiakannya karo ayam. Setengah papat ayam nangiakan kita. Uzkurullah. Ayam pelunggak kayak mengkonon. Itu kalau di bahasa Indonesia kan mari mengingat Allah. Jadi orang yang rumahnya dekat kandang ayam dibangunkan oleh ayam. Orang yang rumahnya dekat kandang sapi daerah kampung dibangunkannya oleh sapi. 3:30 sapi sudah bunyi, Pak, Ibu. Sapi kan. Ya. Kadang-kadang ada yang sudah tarhim ke masjid kemudian baca sholawatan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Udah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Negara kita step by step sedang isra, sedang berjalan ke depan. Tapi saking suburnya negara kita, saking hebatnya negara kita, banyak orientalis barat yang ingin memiliki dan menguasai negara kita. Lewat budaya. Budaya barat datang ke Indonesia menggoda umat Islam, tapi bukan menggoda pemuda-pemudi Cileres. Ini sudah luar biasa. Kadang di luar sana tetangga kita masih tergoda dengan budaya. Ada budaya minuman keras, ada budaya obat terlarang seperti whisky, jenewer, kamput, brandy, nipam, magadon, heroin, ganja, futau, figur, asoka, beka, mensen, rohipnol, leksotan, sabu-sabu, gele, topi miring, cimeng, inek, nolengnang, tuak, oplosan, sisipor, tramadol, katinon, ciu, dan lain sebagainya. Tolik kita ya apal pan disangka bandar tah. Saya hafal karena banyak membaca, Pak, banyak iqra. Makanya metode juga sempat Al-Quran dengan cara metode iqra. Tapi ingat, dunia ini ada dua pasangan, ada kelebihan, ada kelemahan. Kelebihan metode iqra, anak cepat bisa baca. Tapi kelemahan metode iqra, anak gak bisa ngejah. Zamannya kita, Kak, kalau ngaji tuh ngejah di situ, Pak. Ngeja itu teng Cirebon, Kuningan, Brebes, sami mawon Pak Lurah. Nggak ada bedanya, nggak ada istilah di Kuningan di Cirebon alif jabar A, tang Brebes alif jateng A, ora. Anger be alif jabar, ora alif jateng atau alif jatim I. Jadi akibat minuman keras ribut di mana-mana, akibat obat terlarang tawuran di saban tempat. Maka pantas sabda Rasulullah, al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu biang kerok lan nenek moyangnya kejahatan. Sebab orang bisa maling, orang mabok bisa judi,
orang mabok bisa zina, orang mabok bisa membunuh. Itu budayanya, budaya minuman keras. Ada lagi yang sekarang booming, budaya handphone. Anak-anak kalau siang terbuai dengan main game, main TikTok. Oh, TikTok beda sedikit. Ngerti tak Bu, TikTok Bu? Hasil riset Badan Statistik Pusat akhir Desember 2018, penduduk negara Indonesia jumlahnya 260 juta jiwa. Wis akeh nemen sih Pak. Tapi handphone yang sudah ada di tangan manusia jumlahnya 281 juta. Luwih akeh handphone ketimbang manusia. Kenapa? Sebab kadang-kadang satu orang punya handphone itu ada yang 2, ada yang 3, nomornya beda-beda Pak Oma. Iki gorekan kerja, iki rekan bisnis sing JCJ maning kanggo SMS, selingkuh melalui sinyal. Handphone banyak manfaatnya, tapi tidak terlepas dari madorotnya. Kalau kita buka isinya handphone itu, kata wong Kuningan, dari mulai urusan ibadah sampai urusan haram jadah. Aplikasi Quran ada di handphone. Aplikasi film porno ada di handphone. Nah, kalau anak-anak kita tidak diisrokan semenjak kecil, maka akan terjadi split personality. Kadang-kadang ajakan berupa dakwah dijadikan ejekan, tapi tontonan dari film yang gak beres dijadikan tuntunan, diikuti, dituruti. Terjadi pergaulan bebas, hamil di luar nikah. Kalau bahasa Abah Dalang Asep Sunandar Sunaria begini: tai kotok, tai lantung, tai meri, lalakina, mojang denok, peteng melendung, ngancan puguh, salakina. Ternyata saya sepintas ngobrol dengan Ibu Wakil Wali Kota, lu kalau Abah Asep Sunandar tahun 92 saya nikah ngundangnya Abah Asep Sunandar katanya. Alhamdulillah jadi nyambung. Hadirin wal hadrat yang saya hormati, jadi budaya handphone, budaya minuman keras, termasuk budaya pakaian, budaya fashion. Saiki akehe klambi kakange, klambi adine dianggo karo kakange. Dadi anak klambi lekton, keleke katon. Ana maning delton, udele katon. Ana maning siji maning yokton, boyoke katon. Jadi belakangnya kelihatan. Kalau naik motor itu yang paling pertama kelihatan dari belakang apa? Celana dalam. Sebab kaosnya pendek. Loh kok Pak Ayub tahu? Pernah lihat nggak disengaja? Ya jare Kiai sih kalau beli disengaja ku urusannya apa jare? Tuh nikmat kok. Orang dideleng ku bakal mubadir kok Pak. Tapi ya delengnya sepisan bae sih aja us deleng kayak mengkenen ku tambah astagfirullahaladzim. Tangannya kok kayak mengkenen ku. Astagfirullah kayak mengkonon ya. Jadi banyak budaya-budaya yang datang ke Indonesia merusak umat Islam. Oleh karenanya mari kita isrokan para putra-putri kita, diri kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kedua mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Rasulullah mi'raj akan menerima tugas sholat 5 waktu. Saya tidak akan berbicara dari 50 waktu, terlalu panjang. Iku bagiannya
Ustadz Tengriki, bagiannya ajengan Tengriki, bagiannya Kang Idam gua, bagiannya Pak Oma. Tapi ketika Mi'raj Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, kata Nabi Musa, ya Rasulullah, jangankan 50 waktu, sekalipun hanya 5 waktu, umatmu akan tetap banyak yang meninggalkan sholat. Ternyata betul sampai sekarang. Banyak orang yang ngaku Islam tapi jarang ke masjid. Ke masjidnya datang cuman mau ikut ngecas. Tekaning masjid cuman kanggo nguyu mawon. Ada masjid, kalau di Kuningan ada bahasa masigit, teng Cileres wonten masigit Pak. Boten enten nggih. Masjid masigit itu bahasa orang dulu. Kalau bahasa Abah Asep Sunandar, gedung dhuwur kali sambung. Jadi bangunannya dhuwur disambung maning karo menara. Mulane lamun wayang golek bahasa Sundana tos tatalu, dalang iku suka kakawen. Kakawene gedung dhuwur kali sambung disebut-sebut. Padahal emang kakawen iku akeh Pak maceme, dudu gedung dhuwur bae. Ada kayu agung babarwite, ada toyamijil. Kayak kenen go. Surupan Pak. Toyamijil saking prawing wang tinalangan, ya ampel gading. Ana sing kaya mengkonon Pak. Ana maning kayu agung babarwite samia rempel go donge samia pang eskar makaringgalie ya ingalie pandele si panangarum. Ada yang kayak gitu. Ada yang gedung dhuwur kali sambung, itu yang disebut masjid. Gedung dhuwur kali sambung Pakulingan, ya sepi ting trim, pepetetan samia murag samia murag, baling bing lan jeruk manis. Kalau pedalangan kayaknya nyambung sedikit Pak Lurah. Jadi bahasanya ada bahasa Sangsekerta lan bahasa Jawa. Kenapa? Sebab memang sejarah pewayangan awalnya datangnya dari Sunan Kalijaga. Makanya di pewayangan itu ada bahasa wayang iku ngandung perlambang manusia kang ananing alam dunia, ana sing bagus, ana sing blesak. Ada yang bagus, ada yang jelek. Yang jelek adalah kombayana. Komnya itu komunis, bayanya bayangan. Jadi kombayana, komunis bayangan. Asalnya dari Astina, dari kata asaitona, kesetanan. Rajane Suyudana, dari kata suudon. Makanya Bapak Ibu dalam cerita wayang, kalau Kurawa selama kombayana ada, perang terus Kurawa sama Pandawa. Kombayana itu wayange nganggo koko, nganggo peci tas be ora ucul-ucul. Nya. Kamana saya swatama kasep jaro aja. Kang bagus iku Arjuna. Ari Arjuna tuh saking bahasa Arab, Arjuna, arju jannah. Arju iku ngarep-ngarep jannah surga.
Jadi Arjuna itu gambarane wong kang ngarep-ngarep surga. Mulane pusaka kang digawaning Arjuna iku arane pusaka pancaroba, panca 5 roba waktu. Jadi sapa wong kang pengen melebet surgane Allah, ajaklah lenteng salat 5 waktu. Yang sekarang kita sedang bahas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salat 5 waktu ini saya tidak berbicara oleh-oleh. Maaf. Sekali lagi, kepada salat 5 waktu saya tidak berbicara oleh-oleh. Apa sebabnya? Kang arane oleh-oleh iku Pak, Bu, lamun seneng terima, ora seneng ya tolak. Seneng terima, ora seneng tolak. Ibu ka senenge anggur, bapakne gawa oleh-oleh saking Bandung. Gawane apa? Salak. Tukune ning Conggeang, kuning saya Legok Sumedang. Kan ning kono kanan kiri akeh WTS, wanita tukang salak. Aja ngeres be sih, iku kanan kiri tukang salak, tukang sawo wadon kabeh Bu. Bapak itu kuning kono tekan ning omah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jare ibune, Pak iku apa? Oleh-oleh ma asing, anggur ya Pak. Dudu apa? Sawo pangan bae ndentong dhewekan men. Apa sebabnya? Beli seneng je. Wong kang beli seneng dikongkon mangan begitu sampai mulek nek. Jadi kalau sholat disebut oleh-oleh, maka yang senang sholat akan tetap sholat, yang tidak maka mereka tidak akan melaksanakan. Makanya saya katakan sholat itu adalah instruksi yang turun waktu Isra Mi'raj. Kalau instruksi itu turunnya dari atas ke bawah, status hukumnya wajib Pak. Kalau di pemerintah sampai ke perangkat, kemudian sampai ke masyarakat, itu instruksi. Jadi sing aran-aran instruksi ya gelem beli gelem, seneng beli gelem, seneng beli seneng. Sholat itu harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sampai saat ini nembe sampai seprene kita kuning sholat iku Bapak Ibu nembe ngelaksanakaken. Di dalam Al-Quran Allah durung pernah ngongkon kita kabeh kanggo ngalaksanakaken sholat. Iku langka ayate. Encak digulati kok. Coba cari ayat Al-Quran, surat apa, ayat apa yang menyatakan bahwa kita harus melaksanakan sholat. Saya belum pernah ketemu. Loh Pak Ayub, tapi kenapa suka dikerjakan? Ya dikerjakan si wajib. Tapi ayat Al-Quran mengatakannya, aqimis sholah wa yuqimunas sholah, dirikan sholat. Dudu dilaksanakan. Kalimatnya kan dudu ada isolah, tapi kalimatnya aqimis sholah. Jadi didirikan bukan dilaksanakan. Oh ada bedanya didirikan dengan melaksanakan? Of course. Tab'an. Bapak Ibu kalau melaksanakan sholat itu seperti kita. Ibu nembe bisa melaksanakan sholat. Bapak nembe bisa melaksanakan sholat. Kula lan rombongan iki nembe bisa melaksanakan sholat. Bagaimana yang melaksanakan sholat? Yang sementara mulut dengan hatinya belum pernah sejalan. Mulutnya ke sana, hatinya ke sini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Jare cangkem. Apa jare ati? Duh, Pak Kadus wis goleti maning pajak wae ya. Itu lagi sholat. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Angsuran motor wis jatuh tempo maning. Ibu lok beli sholat kayak mengkonon Bu? Pernah nggak Bu? Pernah.
Makanya ketika ruku mestinya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Priben dheweke? Lah, kita kus loro apa telu ya? Loro apa telu? Ning rakaate malah kelalen maning. Jadi memang luar biasa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, yang suka menggoda dadanya manusia itu dari golongan jin dan manusia. Kenapa, Bu? Benar kan? Ayat Al-Quran bohong nggak? Enggak, Pak. Ayat Al-Quran benar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang suka menggoda dadanya manusia itu adalah dari golongan jin dan manusia. Ari jin kan ning kita, ari manusia ning dewek aja. Kadang-kadang ibu hilang duit, Bu. Ibu hilang duit 50.000. Rong dina digoleti kok beli ketemu. Ketemu bari takhiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Astagfirullahaladzim, perangsakan ning lemari ning kamar tengah ya. Iku lah menulis kaya mengkononku sholatnya harus beli bener. Ngawur. Kita ibu pernah sholat seperti itu? Bapak pernah nggak? Pernah, sering. Nah itu hebatnya setan, hebatnya iblis. Kalau sholat kita masih seperti itu, maka baru bisa melaksanakan sholat. Dan harapan Allah ning Al-Quran iku kita kudu pinter mendirikan sholat. Kudu pinter mendirikan sholat. Gimana yang mendirikan sholat? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah golongan orang-orang yang mempunyai prasangka, mempunyai perasaan bahwa ketika sholat itu sedang menghadap Allah, sedang audiens dengan Allah, lagi ngadep saking Gusti Allah. Jadi harus fokus. Kita ngobrol dengan ibu wakil wali kota aja, dengan Pak Lurah harus fokus, apalagi dengan Allah. Bapak dan Ibu sekalian, oh kalau begitu susah Pak Ayub. Ya dulu jare kita baik. Allah ning Al-Quran sampun firmane wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Salat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Kalau kita salatnya sudah bisa mendirikan, maka akan punya dampak yang positif. Apa yang positif? Ketika salat didirikan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau salat didirikan, keji akan menjauh, munkar juga akan menjauh. Bapak salatnya didirikan, ngurus ning istri, ngurus ning anake. Ibu salatnya didirikan, ibu jadi istri-istri kang solehah. Amin. Amin. Bu, ibu kepengen tak dari istri kang soleh? Pengen? Anak kang soleh nih kan? Kita nakon. Ibu pengen jadi istri solehah? Dereng tah? Oh ya pantesan. Hari pengenku berarti dereng ya. Bu, kata Rasulullah, kalau pengen jadi istri solehah ku ciri anak telu. Kang kaping sije idza nadzarta ilaiha syarratka. Apabila suami melihat wajah ibu, ibu menatap kembali. Akhirnya saling tatap. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Harus kayak ngono-ngono. Terus bae ya. Itu kalau bahasa Indonesia. Jadi kalau pagi-pagi suami mau berangkat bekerja kemanapun tempat pekerjaannya, ibu menyediakan air buat suami sarapannya. Kalau bahasa orang Sunda, Pak, pengen teh tubruk apa pengen nubruk teteh? Kayak mengkonon. Aja lanange kita durung ngomong kita wis dikiti, Pak,
lamun sampean pengen nginum kan jukut bedewek ya, nikah bari kita kan wis suwe anak pirang tahun nih. Ada Pak istri yang seperti itu? Oh, jangan dipelihara Pak. Iku enak temen ya, lamun esuk-esuk bapaknya tekaning masjid terus ana sarapanane, ana minume, lamun lagu Indramayuan kok tahun 84 ana lagu enakan enakan aduh enakan esuk tangi turu kulane sedia kopi enakan aduh enakan. Itu kalau bahasa Indramayuan. Kalau orang Sunda ada maestro juru kawih namanya Ibu Cici Cangkurileng. Ibu Cici Cangkurileng, lagunya pasti lagu Sunda, lagunya kene. Wis kang ngerti tinggal gemuyu, kang orang ngerti wis melu bae gemuyu bari wong sejen. Lagunya lagu Sunda. Kalau Pak Ustadz Oma, Ibu Ustadz Oma pasti ngerti. Yang orang kuning, orang Sunda pasti ngerti. Bahasanya begini. Jadi lamun di Jawa kakene kebu, lanange natap muka, wadone natap muka, akhirnya tresnane iku teka. Bahasa Sunda naki surupan Pak. Tetep dada moal burung dipisono hate kuring moal benang dibobodo daun hiris saksina nu ngemplo hejo. Aduh Pak Oma diantosan tibareto wis ngerti boleh anak sing ngerti anak sing ora tapi enak boleh ya wis yang penting enak pan ngerti pan belilah. Anak siji keterangan bu lamun esuk-esuk ibu nyuguhi ning lanange ibu minuman mau teh manis mau kopi manis maka pahalane iku sama dengan berangkat ke Mekah. Alhamdulillah. Sekarang berangkat ke Mekah itu tidak cukup dengan punya uang. Daftar tunggunya lama sekitar 20 tahun. Tambah Covid-19 2 tahun jadi 22 tahun. Jadi tidak cukup punya duit. Dan haji itu urusannya nisab dan nasib. Walaupun sudah nisab, kalau belum nasib nggak bakalan berangkat. Yang apa? Alasannya macam-macam. Ada yang ngomong ke saya di kampung, Pak Ayub, mungkin karena itu juga saya belum ada panggilan. Saya bilang, Pak, nggak bakalan dipanggil kalau belum daftar. Kang Idam iki hajinya haji nasib, Pak. Winginane ku melu testing petugas, oli lulus, jadi insya Allah sampainya panjenengannya bakal mangkat, amin. Mudah-mudahan haji mabrur ya. Iku haji Nurdin Kosasi, nurut dinas ongkoe dikasih gue. Yo wis beli papa, pengennya kayak mengkonon kok akeh. Jadi macam-macam haji itu aja haji Nurdin Kosasi, ning kita dua sedulur ning Ciledug, Pak. Daftar ning Mekah nembe kanggo lanange bae wadone durung pan ngedol sawah ditawari pila 500 juta Pak toli anak pembukaan tol Pejagan sawah kena dibayari 70 juta akhirnya daftar loro anane Pak balik di Mekah apa gelare Haji Wahyu jadi haji ngedol sawah payu ya wis ora apa-apa. Kadang-kadang sudah punya uang tinggal daftar ke Kemenang, daftar ke BRI atau ke bank, ditakut-takuti sama tetangga, tidak jadi daftarnya. Itu nih nasib. Apa maning ning kuninganku mitosnya masih kental.
Embu kalau ning Cilaras ning Kalijaga ning Cirebon ku mitosnya priben ning Kuninganku ana bahasa awas ning Mekahku lamun kita ning Cirebone pernah tukaran ning kana sing tukaran maning suka ada ya kan bahasa gitu apa ya kalau kita pernah nabok orang kok ning kana sing nabok je iku hok ya lamun kaya mangkonon priben urusane lamun ning Cirebone gawe tukang nyunati wong tekan-kana disunati maning entek kok bakal bapak eta ka saking Mekah ibu nangis bapak men di permata iki langka untuk tahun 2023 sudah deal biaya BPIH biaya penyelenggaraan ibadah haji satu jamaah itu ibu wakil wali kota alhamdulillah sudah disetujui oleh presiden Pak Menteri Agama begitu berikut DPR RI jumlahnya itu adalah 49.800 50 juta kurang 200.000 wis aja pusing Bu aja pusing Pak tikal mendonga bae saking Gusti Allah ya Allah kula kupan mangkat ning kana dipanggil bari panjenengan Gusti Allah ya kita ongkosi ya Allah mudahkan rizki saya ya Allah untuk melunasi ongkos wis peragat urusannya ya apa Bapak Ibu sekalian pasca COVID-19 2 tahun tidak ada perjalanan ibadah haji dari seluruh dunia maka tenda-tenda di Arafah tenda-tenda di Mina saking panasnya itu rapuh hancur. Nah untuk biaya perbaikan dibebankan kepada jemaah haji yang berangkat ke sana maka ada tambahan biaya untuk penyelenggaraan ibadah haji. Mendonga Bu Pak lamun pengen ke Mekah mendonga sing rajin paling ora ya 3 wulan surat Yasin ku saban habis maghrib maca terus beres surat Yasin 3 wulan ditambahi surat Waqiah sebulan setengah beres surat Waqiah sebulan setengah tambahin maning setengah wulan surat Tanah goleti disit ki anane ning ngendi ku ya insyaallah gelis iku kaya mangkono jadi tinggal doa. Kadang-kadang urusan haji itu Pak, kalau ongkos baru hanya untuk 1 orang, kadang-kadang bapaknya bilang ke istrinya mamahku sayang bebek, bapak itu bukan gak mau berangkat bareng, tapi kan uangnya baru ada untuk 1 orang. Udah ikhlaskan aja bapak berangkat duluan. Nanti juga kalau pulang bapak ibu kan terbawa disebut ibu haji. Wadone pinter jare wadone Pak kalau alangkah lebih baiknya kalau ongkos baru 1 orang yang berangkatnya mamah aja karena kalau mamah berangkat duluan walaupun bapak belum berangkat ke Mekah tapi kan bapak bakal sering naik haji yang wadone tadi kaji sih mengkonon Kang Idam gitu jam berapa masih ada waktu alhamdulillah. Jadi yang pertama ibu silahkan sarapannya minumannya sediakan. Yang kedua ciri istri solehah itu in amartaha atau atka apabila suami memerintah mengajak ada keinginan ibu taat turut kepada suami selagi ajakan suami itu sesuai dengan hukum. Ajak siang mangga sore oke bengi mari esok hayu kiang beli Bu kiang beli ning masjid maksudnya pikirannya ngeres bae gemuyuwe beda kok termasuk diajak di kamar bahkan di dalam kitab Uqudul Lijan dikatakan istri kalau mau melayani suami mau tidur dengan suami yang pertama harus tatoyab kedua tazayun tatoyab itu pakai wangi-wangian tazayun pakai pakaian yang indah-indah lanange ibuku pengen lamun ibu panturu bari bapane ku wis pakaian indah-indah yang manis-manis itu seneng iya beli Bu
Pak pengen beli kayak mengkonon Pak, pengen beli modal sih. Ya iya hari pengen wangi kan dimodali. Kadang-kadang di daerah Wong Sejen masih ada Bu perempuan itu kalau mau kondangan kelambi sing bagus metu bedaknya kandel. Zaman gemen ku arane dudu bedak pupur. Ya boleh. Mereknya pipa. Kang soda bagus disit Kelly. Kelly ya. Sekarang zaman maju lipstick juga ada yang mereknya Belin. Hah? Maybelline, LT Pro, La Tulip, Wardah, Makeover, Channel. Apal yang potongannya suami setia? Pede aja besti. Para alise kayak kejedot ning tiang. Kuning, abang, ireng, biru ning kene kabeh kok. Iku kira-kira sing delengnya siapa, Bu? Bu, yang melihatnya siapa? Orang lah sing delengnya wong se aripan turu bari lakine dewek, masya Allah. Pakaian daster bolong, daster kuning bolong ditambale karo kainnya sing merah ya pada bebari bendera Semapur. Ibu suami itu kalau ada keinginan biasanya bahasanya ada 3. Yang pertama to the point. Mah, kepengikin artis teman sih ya. Turu wayu sore-sore. Iku artinya to the point. Ana sing bahasa isyarat kode Pak Oma. Ibune jam sanga masih ning kamar tengah, ruang tengah dalam TV. Ikatan cinta si Andin Barsinino kok. Kemudian anak kesing hilang si Askara. Kudu kabeh weruh. Bapak wis ning kamar. Tori bapaknya dehem. Lah iku arane isyarat simbol. Gagian ibune ning kamar toli takon. Mau apa, Pak? Bapaknya orang ngomong. Gemuyu bae titik. Tuli ujung matanya ngedip-ngedip. Kalau bahasa beli mengkonon ya beli melek. Jadi barang ibu etakon bapakku beli ngomong gemuyu bes titik tori ujung matanya ngadip-ngadip titik, maka dijawabnya dengan lagu. Kalau ibu pernah lagu dengar lagu Kicep Akang di Sunda Pak Oma. Kicep Akang abdi gengartos, kicep anu ayah hartosna, moal lepat Kang moal hilap Kang, da abdi kumaha engkang, da abdi kumaha engkang, abdi moal bade baha. Tong tolang angka kawinan bapa poe salasa teu beja-beja. Aduh si bapa ulah ngadua anak geus loba banda teu aya. Aduh si bapa hanya nyari ka emak, bapa mah suka-suka jeung nu ngorang. Aduh si bapa
kayak nyari ke emak. Bapak mah suka-suka ejeng nungora. Tuh tinggal si tukang dagang, ayah ibu wakil wali kota tapi nama nyandak karangjang. Tetapi tidak sangkaan rupi nama tete si tukang ampiang goreng dage tilu tale dicandak ka Pulau Sarin. Mangka de ulah kelalen lami-lami ke paten pati. Unine oncom-oncom ampiang-ampiang bala-bala goreng daging. Sayang duduk kenanggang tangi kelingan duduk kaki kasepe nanging kasih sayang sampean sing gawe palura kang bekepayang. Ala gening di kusirang digelang ku anu tumpakna mata gering lamun boleh dipikiran. Pas ini mah kunaon mah gening ante dijadikeun. Nunggu nih. Enak boleh bu? Enak. Diajak lagu ku enak baya. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat.